tahu laser, laser ini kepanjangan dari light light amplification ya by stimulated syndrome. Sebentar, saya tuliskan di sini. Ini barusan saya buat ini PPT-nya. Laser itu kepanjangan dari light amplification, light amplification by stimulated emission, kalau nggak salah. Ya, jadi ini kayaknya sudah diberikan oleh profesor ya. Saya cuman memberikan sedikit saja. Nah, jadi ini dulu laser itu masih sederhana banget ya, masih eh, ditembakkan dari jarak jauh. Kemudian seiring berjalannya waktu akan banyak sekali penelitian mengenai laser dan di tahun-tahun 2000-an itu baru ada klinik klinik sorry baru ada penelitian klinis mengenai akupunktur pakai laser. Kemudian sudah berdasarkan dari jurnal tersebut ada pengembangan untuk bikin laser yang multi channel. Jadi nggak cuma satu 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 dioda satu poin ya. Jadi ada banyak banget. Dan yang terakhir ini ada pakai fotobiomodulasi. Nanti akan kita bahas apa itu fotobiomodulasi. Nah, ini contoh laser ya. Contoh laser yang dijual di pasaran adalah yang seperti kanan ini. Yang cuman satu kayak pen ya, kayak pulpen, dia cuman satu satu aku poin ya, satu aku poin tersebut. Nah, tapi kalau misalnya kalian nanti sudah develop untuk membuat klinik ya, kliniknya menggunakan laser, itu bisa dengan menggunakan berbagai eh, apa namanya apa ini kan titik lokal juga bisa kalau misalnya nanti untuk titik yang jauh-jauh kayak gitu. Jadi di misalnya di ini kan di lengan ya, di lengan ada banyak akupoin untuk mengatasi kekakuan pada lengan misalnya pakai itu. Bisa dilakukan eh, pemaparan laser. Ini waktunya lebih sedikit ya daripada pakai elektrostimulator. Kemudian yang di foto sebelah kiri ini adalah ear laser puncture ya, ear laser. Jadi dia seperti yang kita tahu nanti kalian di semester semester berapa ya ada auriculopuncture? Semester 5 kalau nggak salah. Semester 5 nanti kalian akan belajar auriculopuncture di mana itu terdapat eh, beberapa aku poin area ya di situ. Aku poin area yang bisa dipaparkan dengan juga laser, dengan juga biji ya. Jadi nanti terserah mau pakai metode apapun, bisa juga pakai jarum, bisa juga nanti jenis-jenisnya beda seperti itu. Nah, untuk metodenya kita bisa memstimulasi proses penyembuhan jaringan. Nanti akan ada di slide berikutnya. Kemudian bisa kita mengurangi nyeri, mengurangi peradangan, dan mempercepat regenerasi sel. Nah, sebenarnya untuk LLT, low light level therapy ya, light therapy itu memberikan efek biostimulasi tanpa energi ionisasi. Jadi misalnya kita khawatir, Bu, nanti jadi kena CA ya, kena kanker ya, kita pakai alat tersebut. Enggak ya. Jadi kalau misalnya kita pakai sinar ya, pakai laser dengan ukuran spektrum yang aman, itu tidak akan menimbulkan ionisasi. Kecuali kalau kamu lebih dari 1000 nanometer ya, pakai X-ray, pakai ultraviolet, itu pasti akan ada efek ionisasi. Artinya dia juga buruk ya bagi tubuh. Seperti itu. Nah, sebenarnya low level light therapy itu ada di area mana? Ya, area sini aja.
Biasanya kan kita pakai warna merah. Tadi kan ini warnanya merah. Nah, di sini. Di warna merah di berapa ini? 750 sampai 650 warna merah. Kemudian nanti ada lagi inframerah yang lebih panjang gelombangnya lebih tinggi lagi. Jadi kita pakai di angka ini. Kalau pakai yang di angka ini ya, low-low ini di 400-an nggak bisa ya karena ini eh, bisa bikin eh, energi ionisasi ya, menyebabkan CA. Jadi kenapa kalau misalnya X-ray itu kalian pernah melakukan X-ray? Nah, ketika X-ray di rumah sakit itu kan harus hati-hati ya, harus berhati-hati, nggak boleh pakai apa namanya tanpa pelindung di sana ya. Jadi semua radiografer maupun dokter spesialis radiologi pun juga menggunakan alat pelindung diri ya untuk melindungi diri mereka dari paparan sinar X-ray. Karena memang biasanya ada sisa-sisa eh, energi ionisasi. Kasat mata nggak kelihatan, bener, nggak kelihatan, cuman bahaya. Oleh karena itu, kalau misalnya hamil nggak boleh banget untuk melakukan radiografer ya, nggak boleh di X-ray gitu. Atau mungkin boleh, cuman harus dengan pantauan dokter seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, sebenarnya kayak gimana sih cara laser bekerja? Nah, dulu pada saat awal-awal saya masuk ke fisika ya, itu ditanyain, kamu itu menusuk akupuntur tuh berapa senti? Ditanyain gitu. Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab pertanyaan saya? Kamu itu loh nusuk jarum akupuntur masuk ke lapisan kulit epidermis, dermis, hipodermis, bone sampai bone. Ini berapa senti masuknya? Karena di fisika semuanya nggak boleh sampai itu Bu, sampai terasa kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Harus jelas berapa senti, berapa mili, berapa berapa milimeter kayak gitu. Kamu kalau ditanyain kayak gitu jawabnya kayak gimana? Halo, gimana Mbak? Apa jawab? Permisi Bu, izin menjawab. Hmm? Ah. Gimana? Kalau ditanyain masuk berapa senti dari kulit, dari kulit, 20 menit. Salah. ada nggak di Google? Hmm? Oke, jadi mm, yang ngomong siapa sih? Oh, Naila. Oke, Naila. Em, siapa? Oh iya, Nirina. Jadi gini, di kulit kita areanya itu nggak cuman terpantau berapa senti ya, karena ada juga area yang dangkal dan juga ada area yang dalam. Contohnya, misalnya ada di kepala ya, kamu nggak mungkin kan nusuk nusuk pakai jarum yang khusus untuk atau perut di kepala.
Ya, karena apa? Karena lebih bidang, kemudian di muka, Bu. Muka itu kan juga jaringannya juga berbeda dan yang ada di bokong ya, yang ada di paha, yang ada di betis itu pasti kan beda. Jadi nggak bisa ditanyakan seperti itu. Saya juga sudah bilang ke profesornya. Kebetulan yang tanya saya adalah seorang profesor fisika. Beliau juga menyanggah. Misalnya saya menusuk dengan teci. Pernah dengar nggak istilah teci? Belum ya? Aduh, kalian masih semester 2 soalnya. Kalau misalnya kita nusuk, yang kita cari adalah teci ya. Jarum ditusukkan hingga mencapai rasa teci atau seperti rasa mm, menuju ke ci ya. Jadi setiap aku poin kan itu kan ada tujuan tecinya. Kemudian kalau misalnya saya abdomen orang yang berat badannya 70 dengan orang yang berat badannya 40, pastikan juga kedalamannya berbeda, lebih berbeda lagi. Nggak bisa dipatok dengan eh, 5 cm kayak gitu. Pada saat itu beliau menjawab saya kemarin nusuk 7 cm, seperti itu. Dijawab beliau dengan 7. Jadi saya mikirnya semua aku poin tuh harus masuk sekitar 7 cm. Tidak, Prof. Kalau misalnya Prof menusuk di area Yintang, tahu Yintang? Ya, Yintang 7 cm kamu mau nusuk di mana itu? Sampai masuk ke mana itu? Gak bisa ya. Gak bisa kalau misalnya lakukan di Yintang. Oke, kita kembali ke PPT saya. Nah, kalau misalnya laser, laser kan kasat mata ya. Sorry, laser itu kan cahaya. Dia cahaya yang bisa menembus ke kulit. Nah, tujuannya adalah untuk mencari sampai di mana sih dia. Apakah dia juga mengeluarkan jarum seperti rasa cenut-cenut kayak gitu? Jawabannya enggak ya. Di di apa namanya di laser dia tidak terasa eh, rasa nyeri. Jadi enggak ada rasa nyeri. Foton ya, foton. Kemudian diabsorpsi dari fotoreseptor yang disebut dengan kromofor. Nah, kemudian ketika sel-selnya itu merasa merasa apa ya, ada sesuatu yang aneh ya, kayak gitu. Fotonnya itu bisa membuat energi lasernya itu diubah menjadi energi kimia dengan meningkatkan perubahan perubahan ion seperti itu. Jadi di sini untuk beberapa kasus ya, nggak cuman untuk kasus akupuntur aja. Di sini ada kasus anti nyeri. Di sini ada anti nyeri, ya kita bisa mengurangi inflamasi dan juga relief pain ya dari otot-otot kayak gitu. Kemudian yang berikutnya bisa untuk meningkatkan aliran darah dengan cara vasodilatasi ya. Jadi melebarkan pembuluh darah agar bisa pembuluh darahnya tadi berjalan dengan lancar kayak gitu. Kemudian ada juga aksi anti-inflamatori itu bisa juga mengurangi bengkak ya, mengurangi bengkak akibat inflamasi ya di sendi-sendi seperti itu. Kemudian dia juga bisa mempercepat eh, penyembuhan luka di situ. Kemudian ada juga meregenerasi saraf ya, jadi bisa untuk meregenerasi saraf dengan formasi mielin. Kemudian yang berikutnya untuk meningkatkan sel ya, seperti itu. Jadi prediksinya adalah seperti itu dan ini eh, sudah dilakukan banyak sekali penelitian mengenai laser dan apakah laser itu bermanfaat walaupun nggak kerasa kayak gitu. Oke.
Nah, untuk cara kerja laser di sini dia itu diserap oleh mitokondria dan juga merangsang produksi ATP. Kemudian meningkatkan sirkulasi darah mikro dan bisa mengurangi peredangan dan nyeri. Kemudian merangsang proliferasi sel dan penyembuhan jaringan. Nah, di gambar satu ini adalah eh, laser ya. Laser itu kayak gimana sih? Laser itu kerjanya kayak gimana? Kok Bu, saya itu melakukan laser di klinik-klinik kecantikan? Ada yang di sini melakukan laser laser di klinik kecantikan? Ada? Ada nggak yang melakukan laser? Tapi lasernya itu nyeri, Bu. Pernah nggak? Itu loh Mbak, ngilangin apa misalnya ngilangin flek ya, ngilangin kalian nggak punya flek ya, ngilangin apa namanya eh, tai lalat kayak gitu. Pernah tahu nggak? Pakai laser, ngilangin laser pakai atau ngilangin flek-flek atau noda hitam di wajah kayak gitu pakai laser. Nah, itu beda banget sama laser yang kita gunakan. Karena apa? Karena laser yang kita gunakan itu eh, tidak mengalami interaksi termal ya. Termal ini adalah interaksi panas. Ini slide-nya bisa kelihatan. Oke, kita ada di angka sini. Photochemical interaction. Jadi di angka 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 0. Di sini kita hanya ada dengan densitas 10 juga. 10 pangkat min 3 sampai 10 pangkat min 0. Kita hanya memberikan interaksi fotochemical atau interaksi eh, cahaya ya, interaksi cahaya kimia seperti itu di dalam sel. Nggak sampai kita itu ke thermal interaction, mungkin ada beberapa yang lasernya itu sampai panas ya. Tapi kalau misalnya di atas itu ini bisa sampai fotoablasi. Fotoablasi itu sampai merusak ya, sampai foto disruption juga merusak. Seperti yang kalian tahu ketika melakukan pembedahan, jadi kalau misalnya ada dokter spesialis bedah, misalnya bedah organ ya, bedah organ itu pakai motongnya pakai laser, Bu. Gitu. Oh, mungkin nggak pernah lihat ya. Jadi kalau misalnya kalian tahu laser cutting yang dipakai untuk eh, bikin pagar, bikin pagar, ya kan bentuknya kan aneh-aneh ya. Atau buku yang motifnya bentuknya apa namanya kayak gitu, yang tajam-tajam, eh, yang keren-keren gitu, buku buku laser cutting. Nah, kalau misalnya kalian lihat ada pagar yang motifnya itu sampai bentuk bunga-bunga kayak gitu, kemudian itu pakai laser cutting, ya. Nah, itu semua menggunakan teknologi laser yang fotoablasi atau sampai merusak. Di di operasi besar em, kita sudah nggak pakai pisau pisau lagi ya, misalnya pakai laser itu bisa untuk memotong jaringan organ agar hasilnya lebih bagus seperti itu. Jadi itu lasernya pakai dengan power density lebih tinggi. Jadi di sini kita pakai foto disruption dan foto foto ablasi ya di sini. Nah, di atas itu Bu, lasernya bisa bikin gosong. Ya, di atas ini. Jadi semakin exposure time-nya lebih tinggi dan juga power density-nya pun juga lebih tinggi, itu bisa menyebabkan kematian ya, kerusakan jaringan. Jadi makanya nanti kita akan praktikum untuk menghitung berapa lama sih waktu yang kita perlukan untuk dapat interaksi fotokimia ya. Jadi kalau misalnya kamu terlalu lama, nanti akan jadi panas kayak gitu. Tapi tenang saja karena power density-nya ini itu sudah dibatasi sampai ukuran segini ya, 10 pangkat 0. Jadi nggak akan mungkin eh, menjadi foto ablasi karena lasernya pun jenisnya beda. Seperti itu.
Oke, ini misalnya laser yang digunakan untuk low level light therapy atau mungkin laser akupuntur. Nah, laser akupuntur itu ini cara kerjanya ya yang saya bilang tadi bahwa dia juga mengatasi inflamasi dan pembengkakan edema. Kemudian dia juga bisa meningkatkan regenerasi saraf. Kemudian dia juga meningkatkan produksi cartilage ya. Dan juga meningkatkan formasi tulang kayak gitu di bawah. Kemudian ada juga muscle regeneration and muscle atrophy-nya. Ini meningkatkan membantu membantu apabila ada kerusakan pada otot ya, seperti itu. Kemudian ada juga peningkatan kolagen yang biasanya kita kencengin ya, dan juga menurunkan formasi luka ya, dan juga meningkatkan elastisitas jaringan. Kemudian ada angiogenesis dan neovascularization. Dia untuk meningkatkan darah pada pada jaringan yang rusak atau jaringan yang sedang berusaha untuk menyembuhkan seperti itu. Nah, kebanyakan untuk akupuntur sendiri pemaparannya ini adalah nempel-nempel di kulit untuk menghindari scattering. Scattering itu hamburan ya. Jadi untuk menghindari hamburan dia harus nempel, jaraknya itu nol. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada mereka melakukan akupuntur pakai laser tapi nggak nempel itu salah ya, karena ada hamburan yang nggak bisa diukur seperti itu. Nah, ini ada perbedaan laser akupuntur sama laser terapi. Sebenarnya kalau untuk laser akupuncture, namanya yang laser akupuntur pasti dikenakan di titik akupoint ya. Kalau misalnya laser terapi aja ya nggak usah gitu loh. Cuman di area sekitarnya aja. Target tisunya seperti ini. Eh, Contohnya kayak gini, misalnya ini adalah laser terapi ini adalah per area, kemudian laser akupuntur ini sudah pakai di akupoint di situ. Misalnya misalnya kalian ingin melakukan laser pada heku ya, pada heku LI4, large intestine 4 di situ tepat ya, ada yang tepat, ada yang tidak tepat. Misalnya mungkin kalian agak minggir-minggir 1 senti atau 2 senti sekitar itu itu membutuhkan dosis yang lebih besar dan juga apa namanya daya yang lumayan gede. Kemudian dia bisa mengatasi eh, jaringan ya. Jadi jaringannya itu areanya lebih tercover lebih gede dan juga eh, bisa mengatasi dosis ya, dosis dosis respons seperti itu. Nah, sekarang tinggal kalian milih, kalian mau pakai laser akupuntur atau laser terapi. Biasanya kalau misalnya yang dijual itu mereka pakai daya yang lebih kecil ya, 1,5 miliwatt seperti itu. Dan juga pakai teori akupuntur, jadi pakai jalur meridian akupuntur dan juga yang distimulasi ini masih superficial. Oke. Nah, sebenarnya fototerapi itu apakah sama dengan terapi cahaya? Jawabannya sama ya, hampir sama. Tergantung warnanya, warna cahayanya apa. Jadi karena tadi saya bilang ada yang warnanya merah ya, ada juga yang warnanya biru. Biru di sini blue ya untuk yang masih kecil ya, di sini kan masih kecil, masih terjangkau. Di sini adalah yang warnanya biru, di sini digunakan untuk fototerapi pada bayi newborn yang kadar bilirubinnya itu masih tinggi. Jadi misalnya kalian pernah dengar ada bayi yang harus disinar gitu, ya masuk harus bayinya masih stay di rumah sakit Bu karena eh, harus butuh sinar ya. Jadi karena organnya pun juga masih masih belum siap ya, belum siap untuk mendapatkan
mendapatkan kondisi medis ya, mendapatkan apa namanya hati, organ hatinya itu masih belum terbentuk secara sempurna karena masih baru lahir, jadi makanya ada beberapa bayi yang dijemur kayak gitu. Oke, cuman nggak boleh lama-lama ya. Sekarang sudah tidak direkomendasikan untuk dijemur manual seperti itu. Nah, untuk sinar UV sendiri, dia bisa memecah bilirubin dan mengurangi peradangan. Cuman ya gitu, kita harus tahu batasannya, T-nya, waktunya. Seperti yang saya bilang tadi, waktunya itu nggak boleh terlalu lama, karena exposure terlalu lama itu juga menyebabkan, ini ya, menyebabkan dari NIMS tadi ya, fotoablasi. Ya kan, kalau misalnya semakin lama, tuh dia khawatirnya adalah foto ablasi. Tapi walaupun di sini lama, itu juga nggak apa-apa sih. Kemudian ada kontraindikasi, nggak boleh dilaser jika pasienmu itu hamil. Kenapa? Karena bisa menyebabkan kontraksi ya. Begitu pula dengan beberapa akupuntur, nanti ada yang nggak boleh dilakukan pada trimester pertama, tapi boleh banget dilakukan di trimester ketiga atau yang sedang menunggu kontraksi. Jadi kalau misalnya hamil itu 40 minggu, kemudian loh kok sudah 40 minggu nggak ada tanda-tanda mau lahir. Nah, itu baru boleh dilakukan akupuntur di akupoin tertentu yang menyebabkan dia bikin kontraksi atau malah memperlancar kelahiran seperti itu. Begitu pula dengan lasernya. Nggak cuma akupuntur, boleh juga di laser. Kalau sudah 40 minggu atau 37 minggu ke atas ya sudah waktunya untuk eh, dilakukan proses proses persalinan seperti itu. Kemudian nggak boleh eh, pemaparan di area tumor ya atau kanker yang aktif karena dikhawatirkan akan tambah menyebar. Jadi ada beberapa kasus yang harus ditanyain ya, anamnesa kalian harus kuat, ditanyain pasien apakah pasiennya itu memiliki bibit tumor atau sedang dalam perawatan kanker ya. Karena ketika ketika dia terkena kanker kemudian dilakukan laser atau dilakukan akupuntur itu dikhawatirkan akan menyebar seperti itu. Kemudian yang ketiga ini epilepsi ya untuk cahaya berkedip ini nggak bisa karena kejang ya nanti dikhawatirkan akan tambah kaku seperti itu. Kemudian area mata nggak boleh harus ada pelindung mata. Nah, untuk praktikum ini saya punya soal untuk kelas A dan kelas B. Ini nanti akan saya bagikan, saya jelaskan lagi di apa namanya file PDF. Saya punya file PDF yang sudah saya siapkan, itu bisa kalian baca. Tadi cuman saya ringkas aja, saya nggak masukin angka-angka. Nanti kalian yang akan masukin angka-angka aja. Nah, nanti untuk kelas A, saya minta kalian untuk menuliskan kalau misalnya ada laser dengan daya output 30 miliwatt, kemudian diameter berkasnya itu 2 milimeter. Nah, terapis ini butuh energi untuk terapi terapi kasus tertentu ya, misalnya terapi batuk gitu. Itu adalah 1 joule di titik akupuntur yang berdiameter 1 milimeter. Nah, ini jadi butuh T berapa? Nanti silakan kalian diskusikan sama temannya. Nah, yang kedua ada laser GAAS ya. Ini panjang gelombangnya 657 nanometer. Kemudian dengan daya 30 miliwatt atau 0,03 joule per detik. Untuk terapi di titik akupuntur, artinya energi yang ditransfer ke dalam jaringan atau titik akupuntur selama 1 detik itu adalah 0,03 joule. Nah, sedangkan energi yang kita inginkan untuk melakukan terapi akupuntur adalah 1 joule. Jadi harus berapa lama sih eh, yang harus dilakukan penyinarannya, pemaparannya. Kalau tadi cuma 0,03 joule ya per detik, kayak gitu. Kan butuhnya 1 joule per detik. Kemudian berapa jumlah foton yang dikirim ke titik akupuntur. Oke, nanti saya sekarang akan bagikan PPT dan file PDF saya. Ada mic ya, Mama. Mm-mm.
Ini juga ada beberapa pengertian mengenai cahaya merah. Ini nanti kalian bisa baca. Kemudian ada juga infrared. Kalau kalian sudah pernah dengar, dia bedanya adalah dari em, panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya 800 sampai 900 nanometer. Kemudian em, ya, kita harus mengetahui tiga parameter terapi ya. Jadi harus tahu panjang gelombangnya, harus tahu penggunaan tingkat daya yang benar dan juga energi yang diperlukan. Kayak gitu. Kemudian kemudian ada jenis-jenis laser. Di sini kita pakai HENE ya, helium neon, dan kemudian ada GAAS dengan panjang gelombangnya 635 sampai 650, tergantung dengan semikonduktornya. Biasanya semikonduktor itu kan gabung ya, nggak cuman laser gas aja, tapi juga digabung kayak gitu. Oke, ini sudah saya ringkas tadi. Nah, ini efek-efek interaksi yang penting. Jadi kita itu ada interaksi fotokimia ya, kemudian ada interaksi fototermal yang panas, kemudian ada fotoablasi, dan kemudian ada interaksi eh, produksi shockwave ya, sampai bikin meninggal kayak gitu. Ini ini ya pakai NIMS. Oke, kemudian nah, ini ada laser ya. Kenapa laser itu harus harus sesuai dengan target terapi? Jadi harus tempel. Kenapa? Karena dia untuk menghindari scattering atau hamburan. Kalau misalnya scattering hamburannya ke kulit itu mungkin nanti kanan kirinya ya, jaringan kanan kirinya yang juga akan kena. Kalau misalnya dia sampai em, balik atau apa reflection ya, atau dipantulkan. Nah, itu juga akan yang berbahaya ya. Khawatirnya akan mengenai jaringan-jaringan yang kalian sendiri kayak gitu. Oke, ini ada beberapa teori dan penelitian mengenai safe nggak sih pakai laser itu. Di sini juga ada beberapa untuk mencari hitungan untuk mencari energi. Ya, ini sudah saya rangkum dengan ditambahkan contoh soal juga di sini dan juga cara menghitungnya seperti apa, rumusnya kayak gimana. Kemudian yang biasa kita pakai adalah laser HENE, helium neon. Kita pakai masukkan rumusnya E sama dengan HC per panjang gelombang. Kayak gitu. Nanti kalian bisa baca sendiri untuk cara-caranya. Untuk energi ionisasi, nah misalnya kita khawatir nih, apakah nanti akan bikin panas ya, bergetar, tapi ini sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Jadi dari beberapa penelitian Prof. Rin tahun 1995, itu energi ionisasi pada beberapa unsur ini aman ya. Jadi nggak 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 akan menimbulkan eh, ablasi tadi. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan adalah intensitasnya, karena intensitas itu berkaitan dengan dosis. Intensitas itu dapat dilihat dari daya laser yang digunakan. Misalnya nih, ini pakai daya ya, P, ini daya, pakai satuan watt, kemudian energi per detik, kayak gitu. Jadi tinggal masukin aja berapa energi yang dibutuhkan dan berapa waktunya. Nah, ini ada cara untuk menghitung dosis energi dan lama terapi. Jadi kita pakai rumus intensitas adalah daya laser ya, P ini per satuan luas. Sehingga dapat ditulis intensitas P per A. Oke, daya lasernya berapa per luas penampang sumber. Kayak gitu.
Tadi di PPT sudah saya tulis ya berapa luas yang dibutuhkan dan juga dayanya berapa. Tuh pencari intensitas gampang kok. Oke, nanti kalian baca sendiri cara-caranya. Nah, ini adalah energi, intensitas itu adalah durasinya. Oke, untuk mencari lama paparan T, ini juga bisa dicari dengan energi sama dengan daya kali T ya. Kalau T-nya nggak tahu, ya silakan pindah, ya kan? T sama dengan energi per daya. Nah, ini sudah saya bikinkan contohnya. Ini sama banget, cuman saya bedain angkanya aja. Nanti kalian bisa ngerjain sama seperti ini. Oke, untuk sementara kita ngukur waktu aja. Seperti yang kita tahu, laser ini merupakan tindakan non-invasif. Kita nggak masukin apa-apa ke tubuh, ya kan? Nggak seperti jarum akupuntur. Jarum akupuntur secara tidak langsung dia akan memasukkan jarum ya ke dalam tubuh. Jadi kalau laser ini yang kita masukkan adalah cahayanya. Dan itu masuk ke tindakan non-invasif. Dan dia pun juga tidak ada rasa nyeri, tidak menimbulkan infeksi, dan juga sukses untuk mengobati pengobatan luka kronik gitu. Nah, laser ini cocok buat anak-anak. Kenapa? Karena dia itu hanya membutuhkan T-nya tadi. Kalau misalnya kamu hitung nanti berapa, itu tidak lebih dari 15 sampai 25 detik ya per aku poin. Jadi nggak perlu lama-lama seperti titik akupuntur yang harus 15 menit untuk tonifikasi dan 20 menitan untuk em, sedasi kayak gitu. Jadi waktunya cenderung lebih sedikit seperti itu. Jadi dia cocok untuk anak-anak, orang tua maupun dewasa yang takut jarum seperti itu. Karena nggak ada rasa apa-apanya. Cuman itu agak bias ya. Orang-orang tuh terkadang agak suka kalau misalnya eh, dilakukan pengobatan dengan agak nyeri sedikit kayak gitu. Oke. Kenapa Aisyah? Kenapa? Enggak. Saya lanjutkan ya. Nanti ada sesi tanya jawab sendiri kok. Nah, untuk laser ini lumayan lifetime-nya lumayan lama ya. Laser itu bisa kalian gunakan secara continuous sampai nanti makanya perlu dilakukan karakterisasi laser dan perlu dikalibrasi secara berkala. Jadi lasernya sudah 3 bulan nih Bu dipakai harus dilakukan kalibrasi. Oke, jadi terkadang laser itu juga harus hati-hati, jangan sampai eh, menyorotkannya ke mata ya. Jadi karena akan menyebabkan kerusakan retina. Jadi akan lebih baik kalau ketika melakukan penelitian laser harus pakai kacamata pelindung, kacamata hitam seperti itu. Oke, ini peralatan dan bahan yang rencananya itu saya pengen lakukan ke kalian, cuman kita itu nggak punya wavelength meter, nggak punya laser power meter, nggak punya apapun itu, jadi mengukurnya pun susah ya. Harus mengukur parameter fisis ya, karena laser itu kan harus stabil, nggak boleh nggak stabil ya, jadi harus tetap stabil. Oke, jadi ada karakterisasi laser. Jadi Kak, laser itu kan terdiri dari panjang gelombang, intensitas, temperatur, sampai diameter berkas. Apakah ini sesuai ya? Semuanya harus stabil. Nggak boleh ada tiba-tiba dia temperaturnya naik kayak gitu, nggak boleh. Gitu. Oke, ini tadi sudah modulnya saya kirimkan ke kalian untuk kalian baca. Eh, ada pertanyaan?
Silakan kalau ada pertanyaan. Karena besok hari Rabu kita sudah presentasi untuk hasil ya, presentasi hasil praktikum sorry, tensimeter.